Sekarang ini sedang viral nama Komodo ya. Mengingat berita yang sedang ramai yaitu tentang pembangunan di Taman Nasional Komodo. Jadi ramai nih obrolan bahkan hashtag di media sosial itu save Komodo seperti itu. Komodo memang hewan endemik yang hanya ada di Nusa Tenggara Timur, Indonesia ya. Komodo sendiri memiliki nama latin Varanus komodoensis, yang mana dia adalah jenis kadal terbesar di dunia, dan itu hanya ada di Indonesia, teman-teman. Kalau warga setempat itu menyebut Komodo ini ora. Ada kisah unik di kalangan masyarakat ya, kisah legenda masyarakat setempat. Awal mula keberadaan Komodo itu sendiri berawal dari perkawinan seorang putri yang bernama Putri Naga dengan salah seorang pemuda dari pulau seberang. Kemudian Putri Naga ini punya 2 orang anak lelaki kembar. Nah, yang satu ini yang berwujud biawak, yaitu kalau nggak salah namanya itu Sebae. Lalu Sebae ini suka mencuri hewan-hewan ternak masyarakat, sampai akhirnya banyak pengaduan ke ibunya. Ditegurlah Sebae ini oleh ibunya ya, yang pada akhirnya Sebae mengasihkan diri ke hutan. Sekian lama di hutan, lalu saudara kembarnya yang berwujud utuh manusia ini berburulah ke hutan. Ketemulah dengan 1 ekor biawak mau dipanah teman-teman. Dikasih taulah sama ibunya, jangan, itu adalah Sebae, saudara kembar kamu. Akhirnya nggak jadilah dipanah, yang pada akhirnya mereka bernostalgia ya karena lama nggak ketemu. Nah, dimulai dari situlah antara ora atau Komodo dan manusia di sana itu hidup berdampingan. Bahkan ada tradisi bagi hasil hewan buruan. Jadi gini, misalkan nih pemburu dapat 1 ekor rusa, si rusa ini dibagi 2 dengan Komodo di sana teman-teman gitu. Nah makanya saya baca juga tuh di salah satu berita bahwa Komodo ini hewan yang introvert. Padahal nggak selalu begitu. Itu dikuatkan juga oleh pakar dari LIPI, Ibu Elvi ya. Jadi memang ada Komodo itu yang sudah terbiasa, artinya sudah terbiasa bermasyarakat ya, kita katakan bermasyarakat. Artinya udah nggak aneh lagi dengan tempat-tempat yang ramai seperti itu. Nah ini ada bisa kita lihat ya di sini. Nah ini bisa kita lihat teman-teman, menurut Ibu Evi ya, bukan Ibu Elvi, bahwa kalau dibilang introvert ya tidak seutuhnya benar, karena ada beberapa Komodo yang bergantung pada manusia. Misalnya manusia membuang sisa makanan, itu Komodo ada bukunya juga ya teman-teman, dengan kisah legenda yang tadi saya ceritakan. Ada tradisi berbagi hewan hasil buruan, 50% untuk manusia, 50% untuk Komodo itu sendiri. Sedangkan menurut versi ilmiah bahwa evolusi Komodo itu sendiri berawal sejak 40 juta tahun yang lalu. Itu bisa kita baca di Wikipedia, saya tampilkan. Jadi perkembangan evolusi Komodo dimulai dengan marga Varanus yang muncul di Asia sekitar 40 juta tahun yang lalu, yang kemudian bermigrasi ke Australia.
Sekitar 15 juta tahun yang lalu, pertemuan lempeng benua Australia dan Asia Tenggara memungkinkan para biawak bergerak menuju wilayah yang sekarang dikenal sebagai Nusantara. Komodo diyakini berevolusi dari nenek moyang Australianya pada sekitar 4 juta tahun yang lalu dan menyebar ke timur hingga sejauh Timor. Jadi, menurut ilmiahnya seperti itu, teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat sendiri di Wikipedia atau sumber-sumber di internet banyak. Oke, kita kembali lagi ke bahasan awal, yaitu tentang pembangunan di Taman Nasional Komodo. Sampai viral juga tuh ada truk berpapasan dengan komodo ya. Nah itu sampai rame di warganet, sehingga menimbulkan opini atau kekhawatiran itu komodonya nanti kayak gimana. Pastikan keganggu dengar suara mesin, dengar suara kendaraan berat dan segala macam. Saya mengutip keterangan dari Ibu Evi ya, saya tampilkan lagi di samping. Menanggapi hal itu, peneliti Herpetofauna Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Ibu Evi Ayu Arida, menduga pembangunan Jurassic Park itu ditujukan untuk sarana edukasi bagi masyarakat. Barangkali ini cara pemerintah untuk melayani keperluan edukasi. Mengingat sejak 6 tahun yang lalu saja sampai ke sini itu pengunjung semakin meningkat, teman-teman. Kan kalau tidak diimbangi dengan fasilitas yang mumpuni, artinya yang standar, justru akan mengkhawatirkan juga. Kali ini cara pemerintah untuk melayani keperluan edukasi bagi masyarakat tentang adanya komodo yang habitatnya terbatas, kata Ibu Evi kepada kompas.com. Menurutnya, ada 3 pilar dalam upaya konservasi, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Satu di antara bentuk pemanfaatan tersebut adalah pariwisata untuk edukasi tentang satwa langka, termasuk wisata di Taman Nasional Komodo. Sayangnya, menurut Evi, pembicaraan mengenai konservasi yang berkembang selama ini hanya sebatas pada perlindungan. Jadi, kalau pembangunan itu mengganggu konservasi, saya pikir perlu diluruskan. Kalaupun dibangun, itu untuk edukasi dan sesuai dengan kaidah konservasi. Hanya saja caranya perlu diperbaiki. Artinya tahapan atau cara dalam pembangunan ini harus benar-benar hati-hati, begitu ya teman-teman. Ya itu saja sih yang reaksi dari saya tentang yang saat ini viral di kalangan warganet. Artinya karena kita ini reptiler, menurut saya reptiler itu adalah orang yang keponya tuh tinggi, jadi nggak gampang percaya. Oh, kalau ada berita seperti ini, apa iya? Nah, dicari tahu, bener-bener dicari tahu seperti apa informasi yang sebetulnya itu kayak gimana. Jadi nggak gampang kena doktrin atau isu-isu yang belum jelas, belum lengkap, begitu teman-teman. Semoga saja dari pemerintah pun, baik itu dari pekerjanya juga memperhatikan tentang komodo itu sendiri ya. Ya jangan sampai si komodo ini merasa terganggu. Tetap kita berdoa langkah-langkah yang saat ini sedang dilakukan, semoga kedepannya itu menjadikan Pulau Komodo ini semakin lebih baik. Karena mau menanggapi lebih jauh pun bukan bidang saya ya. Jadi cuma itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Sobat Reptil, yang udah support Sobat Reptil. Jangan pernah bosen, like, komen, dan bantu share. Assalamualaikum.